Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Landari dengan NIM 213111127, akan menjelaskan tentang kaidah aglabiyah. Kaidah yang pertama yaitu idza ijtama'al halalu wal haramu qulibal haram, yang artinya apabila berkumpul halal dan haram maka dimenangkan yang haram. Contohnya, jika ada dua bejana, yang satu berisi daging halal dan yang satu berisi daging haram, dan posisi kita tidak mengetahui mana daging yang halal dan mana daging yang haram, maka kita tidak boleh mengambil salah satu daging dari salah satu bejana tersebut. Maka dari itu yang haram mengalahkan yang halal. Nah, kaidah tadi bersumber dari pertentangan dua ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 23, wa an tajma'u bainal ukhtayn, yang artinya dan diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan. Ayat yang kedua yaitu An-Nisa ayat 24, illa ma malakat aymanukum, yang artinya kecuali budak-budak yang kalian miliki. Kedua ayat tersebut merupakan ketetapan Khalifah Utsman terhadap tidak diperbolehkannya mengawini dua perempuan bersaudara sekaligus. Tidak diperbolehkan mengawini dua saudara perempuan apabila yang satu berstatus merdeka dan yang satu berstatus hamba. Dalam memutuskan kasus tersebut, Khalifah Utsman lebih memilih dalil yang pertama, yakni melarang mengawini dua saudara wanita bersaudara sekaligus. Bertentangan dua ayat tersebut menimbulkan kaidah yang pertama tadi. Kemudian kaidah yang kedua yaitu tasarruful imami ala ra'iyati manutun fil maslahah. Artinya, tindakan atau kebijakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Contohnya, soal pembagian zakat, seorang imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mampu tidak boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat daripada rakyat yang notabene lebih membutuhkan. Dalilnya yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu al-muta'addi afdalu minal qasir, yang artinya perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri. Contohnya, apabila tamu hadir di rumah, paling afdal adalah sibuk melayani tamu daripada rutinitas yang sunnah. Begitu pula dalam menunaikan hak istri dan keluarga. Dalilnya yaitu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dalika min ujurihim syai'a. Artinya, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian kaidah yang keempat yang berbunyi al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadullud dalilu ala tahrim. Artinya,
Pada dasarnya, dalam segala bentuk transaksi dan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Contohnya, jika penjual mengatakan, aku jual barang ini jika si fulan rela, atau ia mengatakan, aku jual barang ini jika si fulan datang. Menurut mazhab Hambali, jual beli dengan persyaratan seperti ini tidak sah, disebabkan tidak adanya perpindahan kepemilikan, karena ada kemungkinan si fulan rela atau tidak rela, dan ada kemungkinan si fulan datang dan mungkin juga tidak. Sedangkan hukum asal dalam jual beli adalah berpindahnya barang dagangan dari si penjual kepada si pembeli setelah sempurnanya akad. Maka persyaratan tersebut menyebabkan akad itu tidak sah. Dalilnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.